Umroh tahun 2022 Masih dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ali Nurhaq. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarramah Ibu Hajah Ati Sunduse, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Fahmi Mahdi Fadli di samping saya, yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Cecep Qori kita tadi yang membacakan Al-Quran, dan yang sama-sama hormati Al-Mukarram Bapak Dokter Sastra Wirawan. Dokter, alhamdulillah bisa hadir ya Pak. Dan seluruh dari tim manajemen RRA Group, Bapak Ibu para calon tamu Allah yang mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kok aminnya melempem banget ya? Ya, semangat Bapak Ibu. Semangat. Alhamdulillah Bapak Ibu sehat walafiat. Dan Bapak Ibu bisa duduk bersama hari ini untuk melaksanakan ibadah manasik. Ya, ini ibadah juga. Ya. Dan mudah-mudahan dengan manasik hari ini Bapak Ibu mendapatkan bekal ilmu untuk melaksanakan ibadah umroh dengan harapan mendapatkan ibadah umroh yang makbulah dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam sembah tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, talbiyah itu apa Bapak Ibu? Besok mau umrah Bapak Ibu? Talbiyah Bapak Ibu? Talbiyah itu ya talbiyah Ustaz, labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah itu artinya menyambut panggilan. Jadi saya yakin yang ada di sini sekitar berapa berarti semuanya? Ada 200 berapa? 220. Ya, dikurangi yang belum datang. Ya. 220 ini duduk di sini. Saya lihat semuanya nggak ada yang cemberut, senyum. Kenapa? Bahagia. Karena talbiyah artinya menyambut panggilan Allah. Allah manggil wa atimul hajja wal umrata lillah, perintah haji umrah. Ketika kita beriman dan ada bekal, lalu dengan semangat labbaik Allahumma labbaik. Bahkan Bapak Ibu saya yakin di hari-harinya doa, ya Allah kapan saya bisa ke tanah suci. Yang belum sangat berharap, yang sudah ingin lagi, betul? Ya, ada yang sudah, coba angkat tangan yang udah pernah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak. Pak Ustaz Fahmi kita agak ringan dikit. Banyak yang sudah. Baik. Bapak Ibu, ini yang harus diketahui. Biar Bapak Ibu bahagia dan senang. Ke tanah suci itu jangan merasakan karena Bapak Ibu mampu dengan uang. Ya, merasakan saya berangkat karena saya banyak uang, karena saya hebat, bisa sekana karena saya banyak uang.
Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bahagia, ke tanah suci bukan karena kita banyak uang, karena Allah yang pilih. Kalau sudah Allah pilih, maka Allah mampukan. Walaupun tidak punya uang, jadi bisa berangkat. Uangnya terserah Allah. Betul? Ada yang diberangkatkan saudaranya, ada yang diberangkatkan dari kantor. Itu dimampukan Allah. Kalau Allah sudah pilih, maka Allah mampukan, gitu. Supaya senang, jangan merasakan karena uang, enggak. Banyak uang juga kalau Allah belum nakdirkan, enggak bisa-bisa. Nah sekarang waktu di antara ini sekian juta umat Islam yang ada di Indonesia, ternyata Allah pilih Bapak Ibu di antaranya yang besok akan ke tanah suci. Kalau tidak bahagia, na'udzubillahi min dzalik. Dengan dijadikan tamunya Allah tidak bahagia, mau dengan cara apa lagi Allah ngasih kebahagiaan? Ayo, hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau dari sekarang tidak bahagia, nggak bakalan bahagia. Sepanjang perjalanan tidak akan bahagia. Akan penuh dengan penderitaan. Tapi yang bersyukur, yang merasakan dipilih Allah, ditakdirkan Allah, dimampukan Allah, jangankan berangkat, bisa bayar aja udah senang. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa bayar umroh. Yang bawa orang tua, alhamdulillah ya Allah, saya bisa memberangkatkan orang tua. Yang dengan suami, alhamdulillah bisa berangkat dengan suami, senang. Duduk manasik, alhamdulillah, akhirnya saya bisa manasik umroh, senang terus. Allah kasih ta'zi dan aku bahagia, bahagia, bahagia. Kebayang kalau sudah sampai di Makkah Madinah, bahagianya nggak terukur, senang. Kenapa? Menjadi cita-cita, dari harapan, dari doa dalam tahajud, ya Allah takdirkan saya untuk menjadi tamu-Mu. Nah kebayang yang nggak bahagia, yang nggak bersyukur. Kenapa? Sebab ini bukan perjalanan wisata, perjalanan ibadah yang penuh ujian. Manasik aja udah ujian. Duduk 10 jam, 10 jam. Tuh siap aja 10 jam. Paling tidak 2 jam, Bapak Ibu. Bagi yang kurang senang, kadang-kadang pikirannya kemana-mana. Pertanyaannya bukan masalah ibadah, masalah selesainya manasik. Kapan selesainya ya Ustaz? Baru aja mulai. Kenapa Bu? Saya ada yang lupa, tas saya belum dimasukin. Inilah kata Mbak Ati itu. Kebanyakan yang berangkat umrah itu tasnya dibongkar, masukin lagi, bongkar lagi, masukin lagi, bongkar lagi. Sampai mau berangkat masih bongkar lagi, masukin. Tarik ini, masukin yang itu. Pengalaman Pak. Bapak Ibu, sekali lagi, ke tanah suci bukan karena kita mampu, tapi dimampukan, dipilih Allah. Coba ini kita bagaimana gak bahagia? Kita dimampukan Allah, diberangkatkan Allah, disehatkan Allah, dikasih kesempatan oleh Allah. Masya Allah. Ya Bapak Ibu, yang bersyukur selamat bahagia. Kalau sampai saat ini belum bersyukur, naudzubillah. Bapak Ibu, saya suka cerita Mbak Ati. Ada yang ibu-ibu itu, ibu-ibu rajin ngaji tiap pagi setelah subuh ngaji pakai baju putih-putih. Ketika nyebrang suatu saat, ketika nyebrang jalan keserempet mobil mewah, jatuhlah si ibu. Turunlah yang punya mobil, dibawanya ibu itu ke rumah sakit, masukkan rumah sakit. Sesudah ibu itu sadar, dibilang, Bu, maaf saya teledor, sehingga nyenggol ibu. Bu Haji, karena putih-putih dia, Bu Haji, maaf saya teledor, sudah nyenggol Bu Haji dan terjatuh sampai luka. Semua biaya rumah sakit saya yang nanggung. Bahkan nanti akan ngasih hadiah sama ibu, tapi jangan aku dilaporkan ke polisi. Apa kata si ibu? Saya belum haji Pak, boro-boro haji. Saya mah uang harian juga pas-pasan. Ibu belum haji, belum saya hajikan. Sebagai rasa maaf saya kepada ibu, saya hajikan. Kan letaknya. Jadi ibu tuh kalau ingin haji gratis, sering-seringnya berjalan. Siapa tahu ada kebetulan keserempet.
sama mobil mewah. Yang rugi sama angkot lah. Ada bapak belum. Lari. Nah, baik. Demi Allah bukan karena kita. Jadi Allah pilih. Nah, Bapak Ibu, kalau yang merasakan ini ditakdirkan Allah, pilih Allah dan menjadi cita-cita dalam hidup, lalu tentunya Bapak Ibu akan sangat bersiap-siap sebagai tamunya Allah. Kan diundang RW aja kita suka siap-siap. Naik, diundang camat, lebih hebat lagi persiapan. Diundang bupati, sibuk. Diundang gubernur, lebih sibuk lagi. Diundang presiden, rasanya kalau nggak siap-siap itu kebangetan. Ini diundang yang punya alam ini, yang keselamatan ada pada tangannya, semua hajat kita bergantung padanya, yaitu Allah. Maka kalau nggak siap-siap berarti nggak punya cita-cita. Saya tanya, Bapak Ibu kira-kira kenapa manggil Allah? Kenapa Allah manggil kita? Bisa sering dengar pertanyaan ini oleh Ustadz Sugiarto. Kenapa kita dipanggil Allah untuk ke tanah suci? Ayo kira-kira jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Bisa pulang duluan? Mungkin jawaban ibu kira-kira begini, karena saya udah bersih dari dosa, Ustaz. Ada nggak kira-kira yang bersih dari dosa? Oh, coba yang tidak punya dosa acungkan tangan. Oh, kalau yang ngacung itu sudah dosa. Ini wajah-wajah banyak dosa. Kalau jawabannya mungkin karena Allah tahu saya banyak dosa. Kalau merasakan banyak dosa, sudah jelas tujuannya. Saya kesana mau tobat, Ustaz. Saya takut meninggal, dosa saya belum diampuni Allah. Saya takut, saya ingin husnul khotimah, Ustaz. Begitu. Atau mungkin Allah tahu kita banyak masalah, dan tempat terbaik untuk minta selesai masalah adalah di dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Tempat terbaik. Bapak Ibu di sini ada yang nggak punya masalah? Oh, ini wajahnya juga wajah banyak masalah. Ya. Ada yang punya masalah keluarga, punya masalah usaha, punya masalah jodoh misalnya. Tempat terbaik di mana mintanya? Tiada yang terbaik kecuali di depan Ka'bah, di Raudhah, di Madinah. Dan Allah undang orang-orang yang merasakan hal itu, maka sudah punya rencana dan cita-cita, punya kesiapan. Lalu betapa inginnya ketika datang Allah ridho, karena ingin banyak yang diharapkan dari Allah. Wabil khusus ingin selamat dunia dan akhirat, bukan hanya untuk dirinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk ayah dan ibunya yang sudah berjuang membesarkannya. Banyak sekali, kalau kata Ustadz Helmi, proposal yang sudah disiapkan untuk diajukan kepada Allah. Untuk itu Bapak Ibu, maka perlu persiapan maksimal. Maka Allah mengingatkan kita di dalam surat At-Taubah ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum wa thabbatahum wa qila qudu ma'al qaidin. Surat At-Taubah ayat 46, surat 9. Jika mereka mau berangkat, kata Allah, tentunya mereka akan mempersiapkan atas keberangkatan itu. Bapak Ibu ingin berangkat? Ingin? Sudah bersiap-siap? Udah, orang kopernya udah dibawa ke sini. Ya baik, apa benar koper aja persiapannya? Jika mereka mau berangkat, tentunya mereka akan persiapan atas keberangkatannya itu. Tetapi Allah tidak suka atas keberangkatan mereka. Allah tidak suka atas keberangkatan mereka, dan Allah lemahkan keinginan mereka, makin lemah yang gak ingin. Lalu Allah katakan kepada mereka, tinggallah kalian dengan orang-orang yang tinggal itu. Tuh. Wah, hati-hati. Kenapa Allah tidak suka? Karena mereka tidak siap-siap. Sudah dipilih, udah dimampukan, udah dikasih kesempatan, waktu semuanya. Ini cuek-cuek aja, kayak mau berangkat ke Garut. Oh, ya biasa aja. Nah,
tentunya persiapan kita harus persiapan maksimal agar Allah kuatkan terus harapan-harapan keinginan kita. Yang ingin taubat, Allah kuatkan bagaimana di sana dia bolak-balik untuk istighfar, untuk tawaf sunnah, untuk sholat jamaah, untuk tahajud. Yang ingin hajatnya dikabulkan, Allah kuatkan di sana. Yang ingin menamatkan Al-Quran, Allah kuatkan keinginannya, dan Allah bimbing terus sehingga tercapai apa yang diharapkan. Tapi bagi yang tidak siap-siap, Allah lemahkan. Sampai di sana ya udah biasa aja. Hanya datang ke sana ngobrol aja di kamar, bolak-balik aja belanja. Tiap hari catatan belanja nggak selesai-selesai. Orang baru datang aja udah nyolek saya, Ustaz, toko sejadah yang murah di mana? Nggak ada, saya bilang. Mana ada toko sejadah murah? Baik, terserah niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Baik, kita lihat apa yang harus Bapak Ibu siapkan. Ada 3 dimensi yang harus Bapak Ibu siapkan. 1, persiapan akidah. Kedua, persiapannya syariah. Ketiga, persiapannya akhlak. Nah, ini 3 persiapan. Next, terus sampai ke. Nah, siap. Apa kelewat tadi? Nah, baik. 3 dimensi ini yang harus dipersiapkan agar sampai pada makbul dan mabrur. Persiapan akidah, Bapak Ibu, dari mulai berangkat harus memiliki keyakinan kepada Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. La ilaha illallah. Yakin nggak? Allahus samad. Allah satu-satunya tempat kita bergantung, harapan semua kita gantungkan kepada Allah. Dialah pemberi rezeki, dialah pemberi keselamatan, dialah pemberi kesehatan, dia yang memberikan kehidupan, kebahagiaan, dia memberikan ujian, sakit, kematian, dia memberikan nanti keselamatan saat sakaratul maut, dia yang satu-satunya akan menolong kita di alam barzakh, di mahsyar, dia memiliki surga dan neraka. Dia yang berhak mengatur hidup dan kehidupan kita. Kepadanya kita gantungkan semua kehidupan kita. Dialah ilah yang berhak ibadahi, dan hanya kepadanya kita tunduk untuk mendapatkan satu tujuan, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semua harapan pantas dikabulkan Allah dengan bulat di dalam hati. Kalau itu kita menjadi harapkan, lalu Allah undang ke tempat terbaik untuk meminta, maka tentunya kita akan sangat bersiap-siap. Tuh, tapi kalau tidak dasar iman, maka berangkatnya bukan karena Allah. Tidak merasakan butuhnya pertolongan Allah, tidak ada rasa takut dengan ancaman Allah, tidak ada merasakan syukur atas nikmat Allah, maka tidak, keberangkatan bukan didasarkan atas itu. Banyak latar belakangnya. Ngobrol. Pak, Bu, alhamdulillah Ibu umroh. Saya nggak masuk ke alam gaib, Bapak Ibu? Masih jelas? Masih ya? Tentunya lama-lama kadang-kadang masuk ke alam gaib. Antara ada, tiada, ada. Masih jelas ya? Nah, segede ini. Kadang kalau manasik lama-lama ibu-ibu tuh kalau nggak diajak ngobrol, ada dan tiada. Siap. Soalnya kalau nggak nyimak ini, di sananya capek, hanya capek aja. Lihat. Bapak Ibu, sampai mana tadi saya pertanyaannya? Niat. Kan coba ngobrol sama ibu-ibu, alhamdulillah bisa umroh. Ya Ustaz, habis keluarga semua berangkat. Saya kalau nggak ikut malu. Yang begini capek Pak, kurang tidurnya, nggak ada nilai, tawafnya nggak ada nilai. Di sana semua kurang enak makan, bahkan sakitnya tak akan nilai. Sebab di sana bukan untuk ridho Allah, sekedar menutupi malu saja. Nah, ini yang begini yang akan capek dan rewel, siap aja diuji Allah. Terus ada aja masalahnya. Tiba-tiba teman sekamarnya bengek. Ustaz, teman sekamar bengek, batuk mulu, saya nggak bisa tidur. Protes. Ustaz, teman sekamar cerewet. Kenapa saya disekamarkan dengan yang cerewet, Ustaz? Nah, memang saya seleksi dulu ibu cerewet. Ya bisa, takdirnya udah cerewet, lillahi ta'ala aja. Nah, kalau Ustaz Sugiarto menafsirkan innal hamda wa ni'mata, itu artinya nikmati, syukuri dan nikmati.
Jadi kalau Bapak Ibu ada ujian, bagi yang kesananya dengan nikmat, dengan syukur, ketika diuji ngantri, innal hamda wa ni'mata, syukuri dan nikmat. Udah selesai. Ngantri, tas kita nggak keluar-keluar, innal hamda wa ni'mata, gitu aja. Ternyata lagi sholat diselip orang Turki, mana nginjek, innal hamda wa ni'mata. Ketika sujud persis orang Afrika, baunya naudzubillah, innal hamdalillah. Gitu. Ketika ngantri makan nasi habis, bukan mas, nasi habis, innal hamdalillah. Bilang nasi habis, innal hamdalillah. Tapi pas Ustadz dapat ujian juga jemaah lihat Ustadz, innal hamdalillah. Meledek ya Bu. Baik Bapak Ibu, ya. Bagi yang dari sininya tidak lillah, siap-siap saja. Ada bapak-bapak, alhamdulillah umroh ya Ustaz. Habis istri ngajak umroh, maksa banget Ustaz. Kalau nggak berangkat nggak enak, masa istri berangkat sendiri. Terpaksa nemenin istri. Terpaksanya hati-hati. Awas, Allah tahu yang terpaksa dia tidak. Saya tidak harus nanya di sini, tapi Allah sangat tahu siapa yang terpaksa. Coba bayangkan, diundang Allah yang ngasih rezeki, yang ngasih sehat, yang akan menyelamatkan kita, lalu terpaksa. Coba bayangkan, bagaimana Allah ridho. Baik, ini supaya akidahnya benar dan niatannya jelas. Mas, kalau nggak niatannya jelas, capek Pak. Ke sana capek banget. Soalnya bukan perjalanan rekreasi kayak ke mana? Yang pindah ke Bali ya, ke Bali. Mana lagi? Oh, ke Tasik. Tasik, kampung saya pindah kamu. Baik Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Bagi yang tidak lillah, maka banyak sekali ujian yang didapatkannya, yang ada ngeluh dan ngeluh. Kasih pagi-pagi, kasih sarapan. Apaan sarapan kayak begini Ustaz? Tiap hari telur, ayam, telur, ayam, telur, ayam. Ya, ini ayam terus. Lah kan itu telur Bu. Ya itu ayam belum jadi. Saking keselnya. Ya, tapi bagi yang nikmat menjadi cita-cita berangkat dengan iman, maka akan lahir rasa syukur yang sangat indah. Tadi mana sih Kak udah senang. Lalu teman segera, Bapak dari mana Pak? Ini langsung nggak cuek-cuek kan? Bapak, siapa tahu teman sekamar dengan alhamdulillah Pak, kita bisa berangkat bersama. Enak. Sudah memulai kebaikan-kebaikan itu. Di bawah ada yang enggak, biar saya bantu, gitu. Dia setiap kebaikan akan dia ambil. Siapa tahu walaupun kebaikan itu kecil, itulah yang menghantarkan pada kemakmuran dan ridho Allah. Diambil. Ada nenek-nenek susah, ini saya terus. Di pesawat 9 jam, dia langsung duduk dan baca doa, lalu berpikir, mulai buka Al-Quran, baca Quran. Ketika capek istirahat, tidur. Nggak ada banyak ngomong di sebelah yang tidak manfaat. Apalagi di monitor itu ada film. Kadang filmnya itu bisa merugikan. Ya, udah gitu film rame di belakangnya Ustaz. Ustaz mau baca Quran, lihat film. Oh, akhirnya Ustaz penasaran juga film apa. Qurannya dosa Bu, kasihan Ustaznya. Udah gitu di tengah-tengah dimatiin, kasihan Ustaz. Lagi ngikut nonton. Sebaiknya tolong deh ganti dengan zikir. Kalau itu apa, bawa buku apa tuh, ganti doa, mulai tuh baca. Apa paling tidak buka doa itu artinya dipahami supaya putaran doa pertama itu minta ini ya, minta, paling tidak tahu yang diminta supaya khusyuk. Ini ngikut, udah gitu ngikutnya salah-salah. Allahumma inni ya Allahumma imanan bika wa tasdiqon bi kitabika wa wafaan wa fawawan. Kan boleh wafaan. Kita kan bilangnya apa? Kok jadi salah? Susah jadinya ngikutin Ustaz.
Kenapa? Karena tidak biasa baca. Paling tidak tahu apa yang diminta, lalu amin, amin gitu. Amin aja deh kalau susah. Baik Bapak Ibu, turun dari pesawat udah senang Pak. Alhamdulillah. Sampai di Madinah nangis. Ustaz, saya bisa langsung ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Nangis, senang, bahagia, nggak nyangka yang banyak dosa bisa sampai di tempat yang suci, yang paling disukai Nabi. Coba ya, senangnya. Tasnya belum keluar, nggak ada masalah, udah senang. Tasnya belum ketemu, bukan urusan, sama udah bahagia. Bisa sampai aja udah senang, bisa ke Mekah, bukan untuk ngumpulin tas, buat ibadah. Sampai di hotel, sujud syukur, alhamdulillah. Apa yang dia harapkan? Ingin segera sujud di Masjid Nabawi. Mata tiba-tiba tasreh kita keluar jam 3 harus sudah ke Raudhah. Nggak ada. Bosan urusannya udah ke Raudhah. Ini penyiksaan ini Bang. Nggak ada. Kenapa? Yang dicita-cita terus. Ustaz jam berapa? Jam 3. Nanti jam berapa? Jam 1 siang. Begitu. Langsung masuk kamar, langsung mandi, ganti baju, paling duluan tuh ke Raudhah. Nunggu yang lain. Kenapa? Udah rindu ingin sujud di Raudhah, di tempat membawa betapa banyak harapan. Yang pertama ingin diampuni dosa oleh Allah di tempat terbaik untuk minta ampun. Oh, nikmat. Dari jam 1 ternyata masuknya jam 3, nggak ada masalah. Sambil nunggu dia Allahumma sholli ala Muhammad, baca istighfar, baca tasbih, makin lama nunggu makin banyak pahala. Ketika sampai di Raudhah dia sujud senang, bahagia. Dia tumpahkan harapan, ya Allah ampuni dosaku, ini si kotor datang menghadap di tempat terbaik, di tempat sujudnya Nabi dan para sahabat yang kau cintai. Ya Allah, aku mengampuni banyak dosa, ampuni dosaku, ampuni pula dosa bapak dan ibuku. Berkat mereka, perjuangan mereka, doa mereka, aku sampai di sini ya Allah. Mereka juga mungkin ingin ke sini tapi hartanya habis dipakai berjuang menyekolahkan. Bahkan mungkin bapakku dulu bajunya putut karena habis membiayai aku. Ya Allah, hari ini aku bisa di sini. Semoga kebaikan kita terlimpah juga buat ayah dan ibu yang sudah tiada. Teringat anak-anak, doakan anak-anak, teringat semua harapan, semua ditumpahkan. Lega rasanya, nikmat rasanya. Subhanallah. Ketika pulang ditanya sama anak-anak atau tetangga, Bu, gimana Bu? Bu, saya nanya, Kak bisa sujud di Raudhah, tempat sujudnya Nabi. Subhanallah. Saya semua doakan. Saya doakan, nah, ibu doakan kamu. Nanti semoga kamu bisa di Raudhah ya. Nanti doakan mama. Kan jelas, nikmatnya jelas, hasilnya jelas, ceritanya indah. Berbeda dengan yang berangkat tidak dengan iman. Yang ada capeknya. Gimana Mang? Di Madinah masa jam 1 Mang baru datang udah harus ngantri di Raudhah. Nah, ini mah penyiksaan karena jam 3. Kalau tahu jam 3 jangan jam 1, jam 3 aja. Padahal bagaimana bisa masuk jam 3 kalau tidak ngantri dari jam 1. Jam 3 mana mama kedorong orang Turki. Keinjak orang Afrika, mana kakinya itu pecah-pecah. Nah, kayak gergaji. Masya Allah pas sujud, nah orang India kayaknya gak mandi seminggu. Mama tersiksa, mana mama mules, nahan mau ke belakang. Tersiksa banget bu, mana sekamar mama cerewet, yang satu nenek kentut terus, tersiksa. Mana nikmatnya sujud Raudhah? Hilang. Mana nikmatnya sampaikan Allah ke Madinah tempat suci? Gak ada. Yang lain cerita nikmat, dia cerita masalah dan penderitaan. Kenapa? Tidak bersyukur, tidak siap. Allah lemahkan, Allah tidak suka. Bagaimana kalau Allah tidak suka? Bagaimana kita bisa nikmat? Sementara yang dinikmati saya sekali lagi bukan pandangan yang indah, bukan makan yang indah, tapi ibadah yang indah.
sujud yang indah, istighfar yang indah, jamaah yang indah, sholawat yang indah, baca Quran yang indah, itu yang dinikmati. Tapi kalau dari sekarang nggak ada siap-siap dengan iman, naudzubillah. Ya, baik Bapak Ibu, kita perbaiki, kita berangkat karena Allah mengundang kita. Allah tahu kita banyak kesalahan, siap-siap bertaubatan nasuha, dan kita berharap sesudah pulang tentunya lebih baik dan lebih bisa hijrah dalam kebaikan-kebaikan. Kemudian dengan berangkat dengan iman akan tawakal, enggak banyak resah dan gelisah. Dengan merasakan ini panggilan Allah, kita yakin dalam perlindungan Allah. Nggak, jangan-jangan saya nanti di sana kumat, pincok, nggak ada. Jangan-jangan nanti sekamar dengan orang yang nggak suka, nggak ada. Tapi lahor, ya Allah, aku senang. Apapun yang kau berikan, saya terima dengan ikhlas. Yang penting aku dapat ridho-Mu ya Allah. Yang penting kau datang, kau ridho kepadaku. Yang penting aku datang, kau ampuni dosa-dosaku. Itu saja. Semoga saya sehat, semoga saya selamat, semoga dipertemukan orang-orang baik dengan orang-orang soleh. Jadi harapan-harapan, dan lalu dia serahkan semuanya kepada Allah. Fa idza ajabta fatawakkal 'ala Allah. Oh, insya siap tawakal? Siap ikhlas? Insya Allah. Sudah lurus niat semua? Awas, jangan ada selain Allah. Baik, terakhir dalam lulus dalam akidah, terakhir itu dalam akidah. Saya mengkhawatirkan dan saya selalu dibicarakan tentang ini. Nah, sekarang itu banyak yang kesana sibuk dengan diri, bikin konten, ya, atau paling tidak ngirim foto di Instagram, FB, TikTok, masa di Ka'bah TikTok kan? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masa saya ngeri Pak. Ada yang kesana dengan ini sibuk. Orang lain kan assalamualaikum langsung langsung ngecek WA, ngecek Instagram. Ini sekarang banyak yang sibuk dengan foto-foto itu, apalagi yang grup. Tahu-tahu itu kan suka kagak gitu kan, satu grup. Atau yang paling menyakitkan, para ustadz hilang 4 orang. Kita udah mau siap berangkat, hilang 4 orang. Hilangnya di Jabal Uhud, nyarinya setengah mati. Manggil-manggil, Bu Ici, Bu Icinya hilang. Sama Bu Kokom. Bu Kokom ada, ada Bu Kokom. Ada Bu Kokom Bu? Ya. Ketika ketemu, bukan cepet-cepet. Bu, yang lain udah kumpul di bis, kita kan agak kesel udah nyari 5 keliling. Bu, yang lain udah kumpul. Kenapa ibu nggak ke bis? Sebentar Ustaz, ini lagi foto-foto. Ya Bu, udah foto-foto masuk. Sebentar sini Ustaz. Apa? Tolongin fotoin dong. Malah dulu. Hanya udah capek nyari, udah kesel, disuruh moto, bayangkan. Kan tidak mau, enggak gitu kan. Wajah kita kan berubah Pak. Apa katanya? Ustaz, jadi pembimbing harus sabar. Dinasihatin habis, jangan keselan. Maklum kami kan baru Ustaz, umroh katanya. Yang sabar ya Ustaz, Ustaz baik. Innalhamdulillah. Baik, istighfar Ustaz. Dinasihatin habis Pak. Iya Bu, iya. Baik, ya bolehlah Bapak Ibu bawa ini. Nanti kalau foto juga ada. Kita kalau habis tawaf selesai foto bersama, sekedar untuk kenang-kenang. Ya. Ini jangan sampai orang lain nangis, dia malah motoin yang nangis. Di videoin, nangis. Giliran suaminya di video, di deketin, di komen, suami saya sedang tobat. Nah, nangis. Dia banyak dosa emang.
biar dia rasain. Terutama banyak dosa sama istrinya. Di komen dong. Nggak mau. Soalnya pelit. Alhamdulillah. Baik, siapa? Saya ingatkan ini, coba nanti godaannya hebat ini. Godaannya berat. Hati-hati ya. Ada yang kan kalau turun ke umrah tuh ke Pelatar Utama sekarang harus pakai ihram. Ada jemaah berdua suami istri pakai ihram. Di lobi ketemu, "Bu, mau tawaf sunnah?" "Enggak, Ustaz." "Mau ngapain?" "Mau foto." "Mau foto." Kemarin nggak sempet moto. Buat apa? Itu dipajang di ruang tamu. Nanti kalau yang nanya, "Ibu sudah umrah?" "Nggak lihat foto saya." Tingkat padat. Baik. Bapak Ibu sekali lagi, siapkan iman yang benar, akidah yang benar, agar tujuannya jelas. Ya, lillahi ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Agar apa? Dari sekarang sudah punya rencana ibadah. Ya, sudah punya rencana ibadah. Yang enggak rajin ibadah, saya berusaha untuk rajin ibadah ya Allah. Ringankan saya untuk di sana, kuatkan saya untuk bisa ibadah di sana. Begitu. Yang dikhawatirkan bukan enggak enak makan, tapi dikhawatirkan enggak enak ibadah. Naudzubillah. Baik, kemudian yang kedua adalah syariatnya harus benar, Bapak Ibu. Ilmunya harus tahu, ilmu manasik. Kata Nabi, "Khudu anni manasikakum." Bermanasiklah kamu seperti Abu Manasik. Haji umroh dicontohkan Nabi, tawafnya, sa'inya, tahallulnya dicontoh. Ya. Apa itu yang disebut umroh, Bapak Ibu? Apa itu umroh? Nah, baik, umroh itu ziarah. Apa yang kita ziarahi? Ka'bah. Untuk apa? Tawaf, sa'i, tahallul. Tuh, jadi ibadahnya kalau umroh hanya tawaf, sa'i, tahallul. Kalau haji, tawaf, sa'i, tahallul, wukuf. Tuh, yang rukun. Baik. Maka ada yang disebut rukun umroh. Rukun umroh ini kalau sesuatu yang harus dilakukan dalam umroh, kalau ditinggal umrohnya tidak sah. Coba bayangkan. Bapak ke sana capek-capek aja karena nggak tahu syarat sahnya tawaf, tidak sah tawafnya. Lagi tawaf buang angin, santai aja. Padahal itu tidak sah tawafnya. Maka tidak sah umrohnya. Sebab tawaf itu salah satu rukun daripada rukun umroh. Kalau ditinggal salah satu rukun, tidak sah umrohnya. Ini yang harus diketahui. Bukan sekedar pulang dari sana, pulang ke Indonesia lagi, udah umroh. Padahal umrohnya tidak sah. Naudzubillah. Apa itu rukun-rukun daripada rukun umroh? Satu, niat ihram. Meluruskan niat lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tuh, Allah suruh kita mengikhlaskan perbuatan karena Allah. Yang niatan-niatan selain Allah buang dari sekarang. Luruskan niat karena Allah. Kedua, tawaf. Apa itu tawaf? Nah, berputar-putar, pusing-pusing kalau orang Malaysia. Apa itu tawaf? Mengelilingi. Apa yang dikelilingi? Ka'bah. Berapa kali? Udah pintar-pintar. Ulangi. Apa itu tawaf? Mengelilingi. Apa yang dikelilingi? Ka'bah. Berapa kali? Dimulai dari mana? Nah, dimulai dari mana? Sudut Hajar Aswad. Berakhir di sudut Hajar Aswad. Jadi berapa putaran? 7. Harus yakin 7-nya, jangan ragu. Tuh. Nanti syarat sahnya disampaikan. Kemudian sa'i. Apa itu sa'i? Berlari, berjalan. Di mana? Di Mas'a namanya. Mas'a itu Safa Marwah. Diawali di mana? Di Safa. Berakhir di mana? Berapa kali? 7 kali. Safa Marwah dihitung sekali. Balik dari Marwah ke Safa jadi 2 kali. Awas jangan Safa Marwah Marwah Safa sekali. Nanti bisa bengkak tuh kaki. Dan itu enggak capek. Ya, baik Bapak Ibu. Kemudian rukun berikutnya adalah tahallul. Apa itu tahallul? Ya, menggunting rambut sebagai tanda halalnya hal-hal yang diharamkan ketika berihram umroh. Tuh, dengan gunting rambut halal yang tadi, larangan-larangan yang kami. Tuh. Sekarang berikutnya adalah ada namanya wajib. Kemudian tertib.
Jadi rukun 5 rukun umrah: 1 niat ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, 5 tertib berurutan dengan benar. Kemudian ada wajib umrah. Wajib umrah itu sesuatu yang harus dilakukan ketika umrah. Kalau ditinggal umrahnya tetap sah, tapi harus bayar dam. Yang wajib umrah adalah 1 memulai niat dari mikot. Kita kebetulan semuanya langsung ke Madinah. Mikotnya dari Madinah namanya Bir Ali atau Zulkhulaifah atau Abyar Ali. Kenapa disebut Bir Ali? Birun artinya sumur. Di situ Sayyidina Ali senang membuat sumur di daerah itu. Maka itu kan lembah, banyak air keluar. Jadi Sayyidina Ali sering bikin sumur, maka disebutlah Bir Ali. Nama kampungnya Zulkhulaifah. Setengah jam dari Madinah sampai ke Bir Ali. Di situ kita sudah berihram lengkap, lalu niat labbaik Allahumma, bukan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma itu mah talbiyah. Ini niat labbaik Allahumma umratan. Ingat-ingat nanti labbaik sendiri. Ya Allah, aku datang ini panggilanmu. Ya Allah, aku datang. Kok jadi gitu? Ya Allah, aku datang memanggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, itu ikhlas. Mu-nya ke siapa? Ke Allah. Untuk apa? Umroh. Bukan panggilan raja, bukan karena ngantar suami, bukan karena orang pada umroh aku malu, tapi karena Allah. Karena Engkau memerintahkan, lalu aku berangkat. Capeknya semuanya aku rela, ya Allah, aku ridho. Oh gitu, jelas tujuannya. Kemudian sesudah niat di mikot, maka terkena larangan ihram. Larangan ihram untuk laki-laki tidak boleh berpakaian yang berjahit, yang menutup tubuh. Jadi hanya pakai 2 kain ihram. Ingat, 2 helai kain ihram. Ya, izar dan rida. Rida adalah yang di atas, izar sarung di bawah. Ukurannya sama, nggak ada bedanya. Gitu. Kemudian Pak Ibu, untuk bapak-bapak tidak menutup kepala yang menempel di kepala, tidak juga beralas kaki yang menutupi mata kaki, pakai sendal, nggak harus jepit, sendal yang tidak menutupi tumit dan mata kaki. Begitu. Untuk ibu-ibu tidak bercadar dan tidak bersarung tangan yang menutupi seluruh jari-jari tangan. Adapun yang memakai punggungnya ditutup tidak masalah. Yang penting telapak tangannya terbuka. Kemudian untuk semuanya tidak boleh memakai wewangian atau tidak boleh memakai wangian. Harum-haruman tidak boleh. Ya, minyak harum, deodoran yang harum. Kalau tidak harum, nggak ada masalah. Ini larangannya harum-haruman, bukan pakai deodorannya nggak harum, boleh. Pakai tawas misalnya. Ya, pakai lotionnya nggak harum, nggak masalah. Kalau harum nggak boleh. Tisu harum nggak boleh, tidak harum boleh. Sabun harum nggak boleh, semua yang harum-harum nggak boleh. Apakah minyak angin harum? Bau. Ada anak-anak bilang harum minyak wangi, bau nenek. Makanya tidak termasuk harum-haruman. Boleh pakai minyak angin. Itu baik. Tidak boleh mencukur bulu-bulu. Awas. Mencukur bulu-bulu. Ini bapak-bapak sambil nunggu istrinya, labbaik Allahumma labbaik, ngitung uban, Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Dapat 3, lumayan 1 kambing. Nah, ya, hati-hati, jangan asal cabut tuh si bulu. Ya. Kemudian tidak boleh menggunting kuku. Kemudian tidak boleh merusak pepohonan. Awas, di Bir Ali banyak pepohonan, sambil pisang dipetik, dipakai tusuk gigi. Kena dam. Gak boleh membunuh binatang buruan. Gampang-gampang ya, lagi ihram gak pakai celana, ngejar-ngejar ayam bukan. Gak mungkin. Kemudian tidak boleh fala rafata, surat Al-Baqarah ayat 197 ya Ustaz. Wala tadi bacakan Ustaz. Fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berkata kotor, jorok yang mengawali hubungan suami istri. Enggak boleh. Wala fusuqa, tidak berbuat maksiat, ngomongin orang termasuk. Enggak boleh, hindarkan.
Wala jidal, tidak boleh berantem, adu mulut. Awas bu, suami istri kadang-kadang terjadi emosi saat habis dari nikah. Bisa aja janjian nggak ketemu, akhirnya marah-marah. Awas, di situ godaannya berat pak. Ingat-ingat, kalau ada emosi cepat astagfirullah. Ibu di mana ibu tuh? Saya tungguin. Astagfirullah. Daripada nanti berantem adu mulut, istighfar aja yang banyak. Ya, baik. Kemudian apa ibu? Tidak boleh berhubungan suami istri sampai tahallul. Ya, tidak boleh menikah, menjadi saksi nikah dan menikahkan selama berihram umroh sampai tahallul. Itulah wajib umroh. Baik Bapak Ibu, yang ketiga adalah akhlaknya harus bagus. Kalau akhlaknya buruk, maka akan rusak seluruh amal ibadah kita. Ini di depan Ka'bah masih ngomongin teman sekamar. Bu kok ngantuk? Iya nggak bisa tidur. Kenapa? Sekamar dengan orang kampung nggak mau pakai AC. Saya jadinya kepanasan, nggak bisa tidur. Gitu. Ada jemaah Pak. Ini kata teman-teman dari Saudi. Yang satu tidurnya ingin lampunya nyala, yang satu temannya ingin lampunya mati. Itu dua orang, yang satu matiin, yang satu ngidupin, yang satu matiin. Yang nggak ada tidur dua-duanya. Terjadi itu, yang satu matiin, bangun, ngidupin lagi. Ada yang temennya ngorok, nggak bisa tidur di luar. Pak kenapa nggak masuk? Coba aja Ustaz yang masuk, nggak bisa tidur. Kenapa? Temen saya ngorok. Mending ngoroknya itu ada iramanya ini, kayak mau mati. Saya minta tidur di kamar Ustaz aja. Ya iya. Pas tidur di kamar saya nggak bisa tidur. Dia ngorok. Nah, hati-hati Pak. Akhlak harus bagus. Tadi akhlak harus bagus. Ya, ada nenek-nenek sekamar, jangan dikunci. Nenek-nenek, nenek nggak kata dikunci terus Ustaz. Saya nggak diajak ke masjid, katanya nenek-nenek masalah di kamar aja. Nanti hilang kan? Gitu. Itu dibayangkan dosanya luar biasa. Dan itu cucunya Cucunya muda semua, bahwa nenek-nenek umur 80 tahun. Si nenek ketemu, nek kok nggak kelihatan ke masjid? Dikunci Ustaz. Anak-anak katanya. Kenapa? Habis si neneknya lelet. Akhlak suami istri. Saya bilang dari mulai sekarang minta maaf. Istri pada suami minta maaf, jangan terbawa kebencian sedikit pun ke tanah suci. Kalau ingin Allah ridho, semua gengsi, semua ego hilangkan. Ingin ridho Allah, mulai Pak maafin ibu. Gitu. Jangan gengsi, maafin ibu suka cerewet, ibu susah diatur, ibu suka bandel, nggak bisa melayani dengan baik. Bapak tidur, ibu suka meriksa dompet. Kalau ada yang terpaksa diamankan daripada jatuh pada tangan yang kamu. Minta maaf, Bapak terima, jangan bilang baru sekarang ibu minta maaf, jangan gitu. Iya, Bapak juga minta maaf. Bapak juga bukan suami yang baik, tidak bisa membimbing ibu, tidak jadi contoh yang baik. Tolong maafin. Ayo kita berangkat, semoga Allah ridho. Indah Pak. Sampai di sana itu berdua kayak pengantin. Ustaz izin apa mau tawaf berdua sama istri, tawaf berdua sama istri, doa di multanya berdua, nangis berdua. Pantas banget Allah ridho. Pantas banget nanti pulang itu berubah, sehingga manfaat perjalanan umrohnya gak mubazir dari sekarang. Bukan nanti di sana. Pak maafin ibu, ntar aja di sana di depan Ka'bah. Bukan sekarang. Belum berangkat. Nah, baik Bapak Bu. Ini penting, hal-hal kecil tapi ini bisa merusak gimana? Akhlak harus bagus, ya. Jangan bawa kesombongan sedikit pun. Banyak jemaah ketika ada masalah dia bilang, Ustaz nggak tahu siapa saya. Nah Bapak aja nggak tahu, apalagi saya Pak. Oh itu marah digituin. Semua di sana adalah hamba Allah, wabdullah, tamunya Allah. Bapak jangan merasa kalau di samping orang Afrika yang bau, ini bau banget. Nah, siapa tuh hidupnya lebih mulia. Coba ternyata ketika duduk dia baca Quran nggak pakai buku, hafal Quran 30. Oh, hati-hati, jangan merendahkan orang dari penampilannya. Ada yang kotor, orang India, ada yang orang tapi ternyata ke masjidnya lebih duluan dia dari kita.
ternyata sholatnya lebih khusyuk daripada kita. Jangan merasa sombong dengan penampilan. Naudzubillah, Allah tegur nanti. Jangan merasa kuat sehingga kita, Bu, mau bareng saya? Enggak, saya mah biasa aja sendiri. Nanti kesasar ke situ. Hati-hati. Ada 100 orang yang dengan kata-kata itu kesasar. Jangankan kita, Ustadz bilang gitu, kesasar. Pengalaman pribadi. Ayo sama saya mah sering ternyata kesasar. Pas kesasar, Ustadz kesasar kayaknya enggak, cari jalan lain. Padahal kesasar. Pura-pura hanya nelfon teman, jalannya di mana? Hati-hati ya. Harus insya Allah. Jangan merasa gitu. Awas ya. Kemarin ada, maaf, ini ujian. Saya sampaikan, ada jemaah yang bawa emas 600 gram. Wah, hati-hati. Apa masalahnya? Ketika di Madinah diperiksa, ditahan tuh emas. Ketika mau diambil harus bayar pajak 125 ribu juta. 125 juta. Tuh, ngapain bawa emas banyak-banyak? Ya, kalau Mas Udin bawa, Mas Joko ini emas dibawa. Hati-hati Pak. Ada dulu, mohon maaf nih kalau ada Pak Polisi kebawa pistolnya, masalahnya repot banget. Ada lagi bawa rokok 1 tas, 1 tas rokok semua, enggak diambil, ditahan. Mending ditahannya itu, nah rombongannya ditahan gimana? Jadi tolong yang ahli hisab, Dewan Suro, Ashabul Hudud, rokok dibatasi Pak. Soalnya kalau tukang merokok itu ada aja dalilnya. Lagi ngerokok ini, Pak, tolong di sana dikurangi. Ini lagi dikurangi Ustaz. Lagi dikurangi. Lagi dikurangi 1 batang. Ya. Baik, akhlak harus bagus. Tolong dari sekarang biasakan ucapan yang bagus, yang ramah, yang baik, yang ikhlas, yang ridho, tidak merasa hebat. Tolong dilatih sebelum berangkat. Berangkat di sana sekamar dengan siapapun, Bapak tetap bagus, ramah, saling menolong, saling mengingatkan, saling membantu. Itu untuk banyak nilai kebaikan. Jangan merasa hebat dari yang lain. Nanti Allah rendahkan di sana. Baik Bapak Ibu. Nah sekarang supaya jelas, Ibu besok mau berangkat, nanti malam sholat sunnah taubat. Nah ya, jangan lupa sholat sunnah taubat. Sholatnya 2 rakaat, intinya minta ampun kepada Allah. Dalam sujud silahkan minta ampun. Nanti sudah selesai sholat, baca istighfar, mohon ampun. Besok mau berangkat, sebelum berangkat, sholat sunnah safar 2 rakaat. Ya, dilakukan di rumah. Yang sudah di sini apa-apa. Sebelum berangkat. Ya. Sholat niatkan, saya sholat sunnah safar karena Allah. Karena itu safar, sunnah safar lillahi ta'ala. Kemudian udah gitu, sesudah safar doa, ya Allah, hari ini saya berangkat ke Nasusi. Ya Allah, kutitipkan anak-anakku, kutitipkan hartaku, kutitipkan usahaku, jabatanku, hakikatnya milikmu, dan aku yakin Engkau Tuhan yang sangat maha menjaga titipan. Tenang. Ya Allah, selamatkan perjalananku, sampaikan aku ke 2 tanah suci-Mu, Mekah dan Madinah. Mudahkan aku untuk melaksanakan berbagai ibadah yang menjadikan Kau ridho kepada aku. Terimalah aku yang banyak dosa ini. Gitu. Ya Allah, pulangkan aku ke rumahku ini dengan keadaan sehat, selamat, bertemu dengan anak-anak keluarga dengan keadaan sehat, selamat, dengan membawa ibadah umroh yang makbulah dan mabrurah. Itu doa. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. La haula illa billah. Artinya dengan bismillah aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Kalimat ini adalah kalimat pertanggungan atas perlindungan Allah. Maka diseru bagi orang yang membacakan itu, udita wa kupita wa mukita. Engkau dalam bimbing, engkau dalam hidayah, engkau dalam kecukupan, dan engkau dalam petunjuk, dan engkau dalam bimbingan. Lalu para setan-setan bubaran. Setan yang satu berkata kepada setan yang lain, bagaimana kita bisa menyesatkan orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi.
Sangat penting kalimat ini. Jangan sampai nggak dibaca. Naik kendaraan baca Allahu Akbar, Allah. Ayo sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Besok mau berangkat. Itu udah hafal belum, Bu? Alhamdulillah belum. Nggak usah kecil hati. Ustadznya juga nggak hafal. Nanti baca ya. Tapi jangan bilang ketika tawaf doanya dipegang. Dia bilang, Bu baca doa, baca. Kok nggak lihat bukunya dibuka? Tapi saya doa, Ustaz. Gimana doanya? Kalau kabulkan doaku yang ada di buku ini ya. Yang ada di buku ini. Yang ada di buku ini. Baik Bapak Ibu, baca doa safar ada di buku. Allahumma nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tardu dan seterusnya. Perjalanan ke bandara baca tasbih, takbir, tahmid terus. Jangan ngobrol. Pak, teman Bapak nggak umroh? Orang pelit tuh gitu mana umroh. Ya. Dosa lagi. Sampai di bandara nanti langsung dijalankan sama Wati ya. Sampai di bandara nanti kumpul. Dan saya ingatkan jangan lupa sholat duhur. Betul ya? Jam 12 ya kumpulnya. Nah, jam 12 saudara duhur jamak qashar dengan asar. Langsung jamak qashar dengan asar. Baru nanti ngumpul dapat paspor dan dijelaskan. Naik pesawat tadi berapa jam? 9 jam. Lalu turun di Madinah. Nah, ya, sampai di Madinah nanti dijelaskan sama Berarti. Sampai di Madinah langsung ke hotel. Kita siap-siap tadi ke Raudhah, harus punya wudu. Jadwalnya tergantung muasasah, bisa jam 1, bisa sore. Nah itu nanti tergantung sampai sana. Mudah-mudahan si sore. Tapi ibu-ibu saya subuh ya. Nah kalau ibu-ibu subuh, tapi waktu saya XL, saya jam 3. Ibu-ibu sore kembali. Apa ibu habis subuh saya kata itu. Ya baik. Bisa saja, tapi mudah-mudahan yang terbaik lah. Tidak masalah jam berapa, yang penting dapat rawudoh, Bapak Ibu. Ya kita pentingnya dapat rawudoh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya besok hari Sabtu, hari Ahad berarti Raudhah. Hari Senin, nah itu yang saya sampaikan. Hari Senin Siti Tur kota Madinah. Apa yang saya sampaikan? Tolong nanti kumpul tuh jam 7 teng. Ya, habis sarapan. Lalu sudah punya wudu. Bapak Ibu tolong, kadang-kadang yang udah sering, Ustaz saya izin nggak ikut ziarah. Kenapa? Saya udah sering. Itu sombong banget. Kenapa? Ada ibadah kita cari, yaitu sholat di Masjid Quba. Rasul bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, tsumma ata Masjidal Quba, wa shalla fihi sholatan kana lahu ka'ajri umrah." Siapa yang berwudu dari rumahnya, lalu datang ke Masjid Quba, lalu sholat di Masjid Quba, dapat pahala umroh. Oh, masa nggak mau? Saya udah sering, masya Allah. Ya, ke Quba. Yang penting ke Quba. Quba, lalu ke namanya ke kebun kurma. Oleh-oleh. Pak RT, Pak RW, DKM. Yang situ kan Pak, itu yang pojok rumahnya enggak, waktu umroh dia nggak ngasih apa-apa. Jangan, pelit dia, sama pelitnya nanti. Pelit dia mana? Dia juga pelit nggak mau ngasih. Kenapa? Oleh-oleh sunnah Bu. Nanti ketika Bapak Ibu pulang dari umroh, keluarga datang pada peluk ibu, tapi matanya kan ke tas kita. Kapan dibuka? Baik. Hari Ahad, Senin, Selasa. Hari Selasa, betul ya? Selasa akan siap umroh. Nah ini yang saya harus penting. Jam 10 atau jam berapa? Jam setengah 11 lah. Mulai itu bersihkan kuku, gunting, bulu-bulu dirapikan. Apalagi bapak-bapak yang mohon maaf, yang bulu ketiaknya rimbun. Jangan sampai pas begini, oh itu, masya Allah. Dirapikan biar nggak mengganggu orang. Kebayang hutan belantara. Baik Bapak Ibu, kemudian mandi sunnah ikhram. Sunnahnya bersihkan kemaluan, bersihkan tangan, wudu dengan sempurna, lalu ngambil air masukkan ke celah-celah rambut. Baik. Oh ya baik. Pertama kali membersihkan kemaluan. Biasanya buang-buang dulu sekalian. Begitu itu bersihkan tangan, sunnahnya begitu. Nah, tadi udah bismillah, udah niatnya mandi sunnah ihram karena Allah. Lalu wudu dengan sempurna. Sudah wudu, ambil air, masukkan ke celah-celah rambut.
Berapa kali? 3 kali. Baru guyur tuh, kepala diguyur, diratakan air ke seluruh tubuh, persis mandi junub. Nah, ya gitu. Mandi junub persis. Sudah selesai? Udah pakai tuh deodoran. Sunnah berwangi-wangian sebelum berniat. Ibu-ibu pakai deodoran, bapak-bapak pakai deodoran dan pakai haruman. Sunnah yang harum, bapak-bapak. Itu minyak wangi masuk. Ya, baru pakai ihram. Mau langsung pakai ihram. Kalau ibu-ibu langsung pakai pakaian ihramnya. Jam 11-an. Ya, pakai ihram. Di tas sudah rapi semua. Siap berangkat. Bapak-bapak biasanya lebih bagus sudah pakai ihram. Kenapa? Supaya nanti nggak repot lagi pakai ihram. So, kalau di Movenpick berarti kita pulang dari masjid kadang udah di apa namanya? Kuncinya udah nggak berlaku. Udah harus check out. Nah, bapak-bapak nanti kalau memang masih ada hajat ke kamar, apa namanya, dia harus dicas lagi ke reception. Pak, tolong nanti balik lagi baru. Jadi jangan kaget kalau udah nggak bisa dipakai, langsung ke reception. Ini yang dari Bank Indonesia. Nanti kan hotelnya namanya Movenpick. Itu kadang-kadang masalah harus pulang habis duhur kita ternyata udah nggak bisa dipakai, tinggal ke reception untuk dicas lagi. Jangan kaget. Nah baik. Sudah kemudian sudah pakai ihram, mau berangkat ke masjid tapi belum niat ihram, belum terkena larangan-larangan ihram. Kadang suka nanya lagi, Ustaz udah nggak boleh ini ya? Enggak bu, belum niat, baru selesai. Tapi kalau gini juga nggak boleh? Nggak boleh. Masih boleh. Nah kan belum niat. Ke masjid, langsung sholat duhur, sampai di masjid biasa tahiyatul masjid. Tunggu azan, lalu qobliyah duhur, lalu sholat duhur. Niatkan sekaligus sholat duhur jamak dengan asar. Atau jamak qasar dengan asar. Sholat duhur berjamaah dengan imam Masjid Nabawi. Lalu sesudah salam assalamualaikum langsung berdiri untuk sholat asarnya. Ya kalau bisa rombongan sekamar, paling tidak berjamaah dengan rombongan sekamar. Gitu. Selesai sholat asar langsung kembali ke tempat makan, ke restoran untuk makan siang. Kalau sudah dibawa tasnya tadi waktu keluar sekaligus sholat duhur sudah dibawa tasnya ke bawah ke lobi. Gak usah ke kamar lagi, berarti tinggal masukin tas ke bis, lalu kita langsung naik jam 2 atau setengah 2 kita sudah berada di bis. Itu hebat sekali dan kompakan, jangan ada yang lelet. Yang lelet bikin masalah semua. Nah itu ya, itu termasuk akhlak yang gak bagus, yang lelet itu. Dan leletnya rombongan, sekeluarga sama lelet semua. Ketika ditegur, habis bapak saya lelet kan, istri saya Ustaz. Mau nyalahin siapa? Tolong harus kompakan. Baik Bapak Ibu, naik di bis, berangkat ke Bir Ali. Untuk apa? Miqat. Turun di Bir Ali, sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Bir Ali. Ya, kalau mau sholat sunnah ihram, dianjurkannya di Masjid Nabawi sebelum kita sholat asar atau sebelum sholat duhur. Kalau sholat asar kan nggak ada sholat sunnah, maka sebaiknya sholat ihramnya dilakukan di Masjid Nabawi. Lalu nanti di Bir Ali sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Habis itu langsung masuk ke bis, dibimbing niat sama para ustaz. Bapak Ibu, mari kita berniat. Labbaik Allahumma, masih ada yang labbaik. Labbaik Allahumma umrah. Ketika sudah niat, maka terkena larangan ihram yang tadi yang saya sampaikan. Apa yang dilakukan sesudah itu? Dalam perjalanan kita terus talbiyah sepanjang mungkin 5 jam sampai 6 jam. Dan sepanjang perjalanan dari Miqat ke Masjidil Haram tidak harus punya wudhu, boleh batal wudhu. Kebayang kalau nggak boleh batal wudhu, menderita. Ya, boleh batal wudhu, tidak harus punya wudhu. Ya, jaga larangan ihram dan terus talbiyah. Labbaik Allahumma, sama-sama ayo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai terus, ya Allah hamba-Mu yang kotor, terima ya Allah. Ampuni dosa ya Allah. Ya, sangat takut Allah nggak ridho karena mikir dosanya banyak banget. Tetapi Allah saya kan yakin Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha rahmat, maha kasih sayang. Jadi harap-harap cemas namanya. Talbiyahnya menjadi khusyuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Ini ada jemaah yang saya talbiyah, dia nanyakan di mana yang banyak monyet Ustaz. Ini mas serius talbiyah, ini malah ngurusin monyet.
Kata teman saya yang umroh kemarin katanya banyak monyet. Oh, nanti aja tuh kita talbiyah dulu. Nah, karena nggak konsentrasi. Sampai di mana? Sampai di Mekah, Bapak Ibu, kita turun biasanya 6 jam tadi. Kadang berhenti, berarti di rest area. Jangan sampai kena najis tuh Pak. Awas kain ihram jangan kena najis. Ibu-ibu juga jangan sampai kaos kaki kena najis. Awas, sangat rentan sekali. Hati-hati ketika masuk kamar mandi di rest area. Kemudian terus melanjutkan perjalanan sampai di Mekah, turun. Lalu kemudian Bapak Ibu kita akan masuk ke hotel dulu, simpan tas dulu kita. Kemudian sudah itu kita akan siap-siap untuk turun melaksanakan tawaf dan sa'i. Biasanya jam 10 kumpul, lalu sholat isya dengan maghrib jamak qashar, di mana tuh jamak takhir di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, lalu melaksanakan tawaf. Syarat tawaf, 1 harus punya wudu, suci dari hadas. 2 menutup aurat, maka auratnya dibetulkan, nanti kerudungnya yang nggak bagus dibetulkan. Pak, tangannya harus pakai manset supaya tidak kelihatan aurat. Ya, pakai kaos kaki untuk ibu-ibu. Kemudian bapak-bapak betulkan lagi kain ihramnya. Kemudian kita berangkat menuju tawaf, harus punya wudu. Yang haid tidak bisa tawaf dulu, doa supaya cepat bersih. Kemudian Pak Ibu, kemudian tawaf dimulai dari sudut hajar aswad dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar, sama-sama. Bismillahi Allahu Akbar, dikecup. Coba. Di sudut hajar aswad persis. Jadi jangan ngikutin ustaz yang di depan. Ustaz depan udah sampai di sudut Allahu Akbar. Nah ibu yang belakang ngikut. Kemana itu? Harus persis di sudut hajar aswad pemulainya supaya pas. Ya. Baru baca doa baca takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Putaran di rukun yamani baca bismillahi Allahu akbar tidak dikecup. Kadang ustaz ngingetin Bapak Ibu nanti pakai headset, tapi bukan hadiah, itu dipinjamkan. Jangan langsung dikantongin dibawa pulang. Baik Bapak, karena kadang-kadang hilang 1, ada hilang 2. Baik Bapak Ibu, ketika di rukun yamani kadang Ustaz bilang Bismillahirrahmanirrahim tidak dikecup, jemaah ngikut Bismillahirrahmanirrahim tidak dikecup, padahal supaya tidak dikecup. Dari rukun yamani ke hajar aswad doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Dengan khusyuk ingin surga, jauh dari neraka, ingin selamat dunia dan akhirat. Sampai di rukun hajar aswad, angkat lagi tangan, hadapan lagi muka dan dada. Bismillahi Allahu Akbar, kecup lagi. Subhanallah walhamdulillah, doa. Allahumma inna hadza baituka, dan seterusnya terus sampai di rukun yamani. Bismillahirrahmanirrahim tidak kecup, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kebayang Bapak Ibu? Yang belum udah bisa ya? Ya nanti ngikut aja sama Ustaz di depan, ya gitu. Kemudian terus sampai putaran ke-7. Ya, putaran ke-7 langsung keluar melewati hajar aswad. Jangan keluar sebelum hajar aswad, berarti tidak sah. Kemudian Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri kita. Ya, kita muterin Ka'bah melawan arah jarum-jarum. Kemudian tidak boleh nempel di Ka'bah, nggak boleh. Jemaah bilang, Ustaz, alhamdulillah saya jadi tobat masuk ke Hijri Ismail. Innalillahi. Nggak sah Hijri Ismail. Hijri Ismail. Oh, ya, nggak apa-apa. Hijri Ismail itu adalah yang tawaf, yang tembok lengkung itu loh. Nah, baik ya. Tidak boleh masuk ke situ saat kita sedang tawaf. Tidak boleh nempel di Ka'bah. Baik. Kemudian tidak boleh nempel di Ka'bah, sebab itu apa? Kita harus di luar Ka'bah, tidak boleh menginjak pondasi Ka'bah. Baik, 7 kali putaran dengan selesai. Kalau sudah selesai, sunnahnya selesai daripada tawaf kita doa dulu, doa bersama. Selesai doa, sholat sunnah ba'da tawaf. Berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama sudah Al-Fatihah, baca Al-Kafirun. Kalau hafal. Kalau nggak hafal, jangan sampai kelamaan nyari lakum dinukum. Wala ana abidum ma abatum wala antum wala ana abidum ma abatum wala antum wala ana abidum ma abatum. Dia kayak khusyuk padahal lagi bingung. Lakumnya nggak ketemu. Temennya dari samping, lakum dinukum walau dolin. Dolin lagi.
Jangan ganti dengan Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli inna a'taina. Inasanya lupa. Saking besarnya inna lillahi wa inna ilaihi. Baca yang hafal aja. 2 rakaat. Dalam sujud doa, semua harapan disampaikan ke Allah. Bisa nangis Pak di situ. Allah nikmat luar biasa. Selesai doa, selesai sholat, doa lagi. Nggak usah bosan-bosan doa. Allah suka itu. Allah senang. Ya, Allah senang. Bapak dan Ibu nangis, Allah suka. Bapak Ibu ingat dosa, Allah suka. Bapak Ibu minta keselamatan dari mulai semuanya, Allah senang. Jangan bilang jangan-jangan Allah nggak suka. Allah senang. Kita menghamba, Allah suka. Lebih banyak doa lagi, Allah suka. Ya, pinta semuanya ke Allah. Mumpung di tempat terbaik. Siapa tahu, Pak Bu, siapa tahu ini umroh terakhir kalinya buat kita. Kita nggak tahu lagi nasib kita. Maka jadikan yang terbaik. Sudah itu kita minum air Zam-Zam. Minum Zam-Zam dengan rasa syukur. Oh, nikmatnya luar biasa. Sunnah dikepalakan tuh. Ibu-ibu kadang-kadang biar kinclok ke muka, boleh. Betis, boleh. Pegel-pegel besar, nah silakan pegel-pegel. Ya, memang sunnah. Air Zam-Zam sebagai obat. 5 suibalahu, minta sesuai dengan hajat kata Nabi. Udah gitu kita akan sa'i. Nah, kalau syarat tawaf tadi harus punya wudu, sa'i nggak apa-apa, batal wudu. Nah, sekarang masalah misalnya. Lagi tawaf apa Ibu? Kan harus suci dari wudu. Putaran ke-1 selamat, ke-2 selamat, ke-3 mules, ke-4 makin nganahan, ke-5 cepret keluar. Nah, yang cepret keluar itu batal wudu. Kalau batal wudu tidak sah kalau dilanjutkan. Wudu dulu. Nanti diarahkan sama Ustaz. Nanti wudunya Bu di situ. Udah ambil wudu, kalau memang yang sepuh pasti dingin. Kalau yang muda-muda, ambil aja wudu. Wudunya sekedar yang membasuh muka, tangan, kaki. Nggak harus sempurna 3 kali 3 kali. Tapi harus rata. Kalau yang basuh itu harus ngalir airnya. Jangan segera diusap, harus ada airnya. Baik, kemudian apa Ibu? Kalau kepala kan ngusap, nggak apa-apa. Kemudian udah habis wudu, masuk lagi. Nggak usah nyari teman, muter aja. Nanti juga ketemu insya Allah. Ya. Tinggal terusin 5, 6, 7. Jadi yang sampai ke-4 sudah selesai. Jangan balik lagi, nanti mules lagi. Nggak selesai. Kapan selesainya? Sa'i. Nggak punya wudu nggak apa-apa. Naik ke tempat, ke sofa. Sesudah sampai di sofa menghadap ke kiblat, dibimbing takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Abdau bima badallahu wa rusuli. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu dan seterusnya. Kemudian turun menuju ke Bukit Marwah. Di tengah Bukit Sofa Marwah itu ada lampu hijau, lebih dekat ke Bukit Sofa. Untuk laki-laki sunnah berlari-lari kecil sambil baca doa Rabbikfir warham wa'fu wa takarram wa tazawad amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azzul akram. Untuk siapa lagi-lagi? Jawab untuk ibu-ibu sunnah enggak? Ibu-ibu sunnah enggak? Awas kalau ibu-ibu ikut lari. Keselnya ibu-ibu malah ngajak balap ke bapak. Ayo Pak, bapak nggak olahraga tuh makanya terasa sekali. Dimarahin suaminya. Lari, ya larinya nggak lari balap lari kecil. Kemudian naik ke Bukit Marwah, sama persis yang dilakukan di Bukit Sofa. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Lalu baca la ilaha illallah, lalu baca takbir, turun menuju ke Bukit Sofa. Di lampu hijau, Rabbikfir lagi tuh. Bapak lari-lari kecil, naik lagi ke Bukit Sofa, persis lagi. Inna Sofa wal Marwata. Jadi itu aja. Nggak ada yang lain. Jangan malah Pancasila. Satu. Dulu ada yang Pancasila, ya nggak harus. Ya. Jadi di situ kita doa. Jangan remehkan doa di situ. Termasuk tempat ijabah doa. Apakah kita tidak tahu kalau Siti Hajar doa di situ yang akhirnya mengeluarkan air Zam-Zam yang menjadi barokah sampai sekarang. Oh, doa terbaik di situ.
Selesai di Bukit Marwah pada perjalanan ke-7, ngumpul semua doa Allahumma rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu anna. Alhamdulillah Bapak Ibu kita selesai. Semoga Allah menerima segala ibadah kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, mengabulkan semua doa-doa kita. Semoga anak cucu kita bisa ke sini, bisa melaksanakan nikmatnya ibadah umroh di tanah suci. Doa di antaranya begitu. Lalu istri datang ke suami, maafin ibu. Ya, mungkin kemarin agak cenderung di kamar ya, maafin, karena bapak sih susah banget ngegesek ya, maafin ibu, gitu, supaya lebih indah, silaturahim terjalin dan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selesailah pelaksanaan ibadah umrah pertama pada hari Selasa malam Rabu. Insya Allah dini hari biasanya jam 2 selesai. Gitu. Kalau kompakan tadi. Kemudian hari Rabu istirahat. Hari Kamis kita city tour kota Mekah sekaligus juga mengambil umrah yang kedua. Kemudian hari Kamis nanti diterangkan sama Bu Ati untuk selanjutnya. Inilah Bapak Ibu pelaksanaan. Lalu ada umrah yang kedua tadi ya. Nah inilah yang saya sampaikan. Bekal menuju tanah suci. Jadi ada 3 bekal tadi yang utama, yaitu 1 iman. Ya, akidah yang benar melahirkan niat yang ikhlas, tujuannya jelas, ya ingin ampunan Allah dan sebagainya, akan melahirkan syukur dan tawakal ke Allah. Kemudian syariatnya benar, artinya ibadah ke Allah harus serius, jangan asal-asalan, harus punya ilmu. Ya kalau tidak punya ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jangankan ibadah, kerja aja harus ada ilmunya. Nah ini ya. Ketiga adalah akhlak, dan sekarang harus mulai dengan akhlak yang bagus. Hilangkan sumudon, hilangkan sombong, hilangkan ria, hilangkan merasa hebat, lebih hebat dari orang. Kita adalah hamba Allah yang sangat lemah, la haula wala quwata illa billah. Lalu punya program ingin husnul khotimah, maka doa terpenting di sana adalah minta untuk istiqomah. Sesudah Bapak Ibu menjadi tamunya Allah, itu yang harus seringnya Allah jadikan aku istiqomah sesudah pulang dari sini. Ya, minta istiqomah. Ya, baik Bapak Ibu, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah sampaikan di tanah sucinya dengan Allah ridha kepada kita sekali. Baik, cukup ya.